Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MI Al-Jailani yang salih-salihah. Ketemu lagi dengan Bu Arina di kajian kitab Al-Lalah ya. Hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Sudah sampai di bait ke-8 ya. Sekarang kita ke bait 9-10 tentang pentingnya sikap wirai dan bahayanya menjadi orang bodoh. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silahkan anak-anak buka di bait 9 di halaman 3 ya. Kitabnya dipersiapkan ya. Bu Arina langsung bacakan bait 9 dan 10. Nanti kalau anak-anak mau mengulang bait pertama sampai 8 silahkan di video yang sebelumnya. Oke, bait 9. Fa inna faqiha wahidam mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Artinya, wong alim fikih siji tur kang ngadohi haram luwih abot timbang abid 1000 mungguh syaiton. Lagi, fa inna faqiha wahidam mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Wong alim fikih siji tur kang ngadohi haram luwih abot timbang abid 1000 mungguh setan. Artinya, Indonesianya, jadi anak-anak, setan itu lebih berat mengganggu satu orang alim yang wirai atau yang sini mutawarian ya. Jadi setan itu lebih susah mengganggu ibadahnya para orang alim yang wirai. Anak-anak tahu tidak wirai itu apa? Wirai itu sangat penting sekali anak-anak. Wirai itu adalah seseorang yang menjauhi segala larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan melaksanakan segala perintah dari Allah. Karena banyak anak-anak, sekarang banyak orang yang pintar, orang yang alim, tapi malah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya minum minuman keras itu dilarang atau tidak? Dilarang ya. Contohnya suka marah-marah, padahal kita umat Islam tidak dianjurkan untuk marah-marah, kita dianjurkan untuk hidup damai. Nah, kalau ada orang seperti itu berarti bukan orang wirai. Orang wirai itu apa? Orang wirai itu yang menjalankan segala perintah Allah, baik dalam beribadah, baik dalam bersosial, saling menyayangi satu sama lain, baik cara hidupnya ya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Contoh larangan Allah lagi, makan makanan haram misalnya ya. Orang pintar banyak, udah sampai S3 pendidikannya, tapi kebiasaannya suka makan daging babi. Lah itu juga apa? Itu melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lah itu tidak wirai. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi satu ahli fikih itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang pintar yang tidak wirai. Perlu anak ketahui, setan itu lebih mudah mengganggu 1000 orang pintar yang dia tidak ahli fikih, yang tidak tahu hukum Islam, yang dia tidak wirai. Jadi setan itu lebih mudah menggoda orang yang seperti itu daripada satu orang yang tekun, satu orang yang ibadahnya betul, yang wudunya betul, yang sholatnya betul, yang menjauhi larangannya Allah,
dan menjalankan segala perintah Allah. Nah, jadi anak-anak kira-kira mau jadi golongan yang mana? Golongan 1000 orang pintar yang mudah digoda setan atau golongan 1 yang wirai. Nah, semoga anak-anak memilih yang menjadi orang yang wirai ya anak-anak ya. Karena apa? Karena kalau kita mudah tergoda dengan setan, itu hidupnya tidak tenang. Gitu ya anak-anak ya. Perlu anak-anak ketahui seperti itu. Pentingnya mempunyai sikap wirai. Selanjutnya bait 10. Fasadun kabirun alimum mutahatiku wa akbaru minhu jahilun muta'assiku. Artinya, gedene kerusakan wong alim ndak nglakoni, luwih gedhe timbang iku wong bodho nglakoni. Lagi, fasadun kabirun alimum mutahatiku wa akbaru minhu jahilun muta'assiku. Gedene kerusakan wong alim ndak nglakoni, luwih gedhe timbang iku wong bodho nglakoni. Indonesianya artinya orang alim yang durhaka, orang alim yang suka berbuat jahat itu sangat bahayanya besar. Karena apa? Orang alim yang suka berbuat jelek atau tidak sesuai dengan aturan-aturan, pasti dia menjadi seseorang yang penjahat, seperti koruptor. Koruptor itu orang pintar anak-anak, tapi dia suka memakan atau mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Jadilah bahaya. Ia tidak bahaya. Nah, karena apa? Orang pintar itu harus punya landasan juga. Landasannya apa? Ya ilmu fikih, ya sikap wirai. Bahaya kalau orang pintar hanya pintar di ilmu dunia saja tanpa ada dasar-dasar ilmu akhirat atau ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Jadinya yaitu tadi penjahat. Penjahat itu macam-macam anak-anak. Koruptor itu penjahat. Terus orang yang suka memaki-maki orang itu juga jahat anak-anak. Nah, kalau orang yang punya ilmu fikih, punya sikap wirai, pasti dia tidak suka memaki-maki orang lain. Dia tidak suka marah-marah. Dia pasti tidak akan mengambil hak milik orang lain. Kenapa? Karena dia takut akan dosa yang menimpanya pada dirinya. Nah, seperti itu anak-anak. Orang alim yang melakukan sesuatu kerusakan, durhaka, itu lebih besar bahayanya. Tapi orang bodoh yang tekun beribadah justru lebih besar bahayanya dibanding orang alim tadi. Maksudnya apa Bu Arina? Jadi begini anak-anak, orang bodoh yang melakukan ibadah, itu maksudnya orang bodoh yang melakukan ibadah itu orang yang dia itu rajin beribadah sholat 5 waktu, dia rajin puasa, dia rajin bersedekah, tetapi dia tidak tahu tata caranya dengan benar, atau apa, amal ibadahnya tidak masuk, tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Itu lebih bahaya daripada orang alim tadi. Nah, dari pesan itu tadi adalah pesannya kepada anak-anak adalah mengajak untuk anak-anak tidak lelah untuk belajar, supaya anak-anak tidak menjadi golongan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tadi bahayanya lebih besar. Coba anak-anak ketahui, ibadahnya itu loh, orang yang bodoh itu tidak diterima anak-anak. Karena apa? Orang yang bodoh itu misalnya dia sholat 5 waktu tapi gak pernah membaca niat, gak pernah membaca doa iftitah, tahiyatnya salah, lah itu namanya orang bodoh. Nah, itu lebih besar bahayanya. Dia sholat 1000 rakaat pun sholatnya tidak diterima. Karena apa? Karena niatnya salah. Sebelum niat itu
yang paling penting adalah wudunya. Nah, bahayanya menjadi orang bodoh, wudu itu kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, ya, misalnya niatnya tidak dibaca saat membasuh muka, nah itu tadi niatnya juga tidak masuk. Nah, kalau tidak masuk seperti itu berarti apa? Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu juga bahaya anak-anak. Makanya pentingnya bagi anak-anak untuk tetap selalu belajar supaya dijauhkan dari apa? Dari pribadi yang bodoh. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang pentingnya mempunyai sikap wirai, sifat wirai, dan bahayanya mempunyai kepribadian yang bodoh. Ya, itu perlu anak-anak tanam, perlu anak-anak ingat bahwa belajar itu penting. Jadi anak-anak jangan lelah-lelah untuk selalu belajar, ya. Terutama di setiap hari Kamis kita belajar pasolatan. Pasolatan itu tentang tata cara pembenaran sholat kita. Anak-anak jangan melewatkan, ya anak-anak ya, begitu. Oke, tetap semangat. Besok hari Senin anak-anak libur sekolahnya, libur ngajinya, persiapan menyambut bulan Ramadan. Bu Arina mohon maaf apabila Bu Arina banyak kesalahan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, ya gitu ya anak-anak ya. Sekian dari Bu Arina, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibuat story dan jangan lupa ditulis di buku tulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.